saya akan berbicara tentang satu hal di dalam kehidupan kita di mana Allah tidak dapat berbuat banyak. Ada satu hal, satu area dalam hidup kita yang Allah tidak bisa campur tangan. Allah tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita yang berbuat. Nah, itulah yang dinamakan dengan komitmen. Jadi komitmen ini kita yang harus membuat. Tuhan tidak bisa membuat komitmen bagi kita. Tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab itu banyak berbicara tentang komitmen. Kata komitmen ini memang diambil dari bahasa Inggris tapi sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi arti dari to commit itu melakukan suatu pekerjaan atau melakukan satu tugas. Arti yang kedua, kita melibatkan diri, kita mengikatkan diri kita kepada satu tanggung jawab atau satu kewajiban. Atau arti yang ketiga yaitu kalau kita menyerahkan diri kita, membuat satu penyerahan diri kepada seseorang. Nah, sebab itu kata komitmen ini kalau saya boleh rangkum kurang lebih artinya begini, yaitu kita mengikatkan diri atau kita berjanji kepada diri kita sendiri untuk melakukan suatu tugas atau suatu tanggung jawab atau melakukan satu kewajiban dengan penuh penyerahan diri. Jadi sederhananya seseorang yang mempunyai komitmen itu dia mempunyai satu janji kepada diri sendiri dan dia melaksanakan janji itu dengan segenap hatinya, itu berkomitmen. Nah, saudara-saudara, mengapa saya berbicara tentang komitmen? Karena di dalam kehidupan kekristenan kita, banyak hal itu kita bertumbuh melalui komitmen demi komitmen, saudara. Ketika kita mulai berkomitmen melakukan sesuatu, di situ kita mulai bertumbuh. Ada orang berkomitmen, saya mau doa pagi. Nah, ketika dia mulai melakukan komitmennya, secara tidak sadar dia mulai bertumbuh, pengurapan Tuhan bertambah. Ada orang yang berkomitmen, saya mau rajin membaca firman Tuhan. Nah, ketika dia lakukan komitmennya, maka di situ dia mulai mengerti kehendak Tuhan, bertumbuh. Dan masih banyak lagi, saudara-saudara. Jadi saya lihat bahwa kehidupan kita, iman kita ini bertumbuh manakala kita mulai membuat satu komitmen. Tuhan sendiri adalah Tuhan yang berkomitmen. Karena komitmen Tuhan kepada pribadinya sendiri, maka kita selamat, kita diberkati. Ya, coba kita baca satu ayat. Di dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai ayat yang ke-18, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat dan engkau karena engkau mendengarkan firmanku. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Abraham. Karena Abraham mempunyai komitmen yang tinggi. Dia tidak segan-segan mengorbankan Ishak. Maka Allah pun membuat satu komitmen bahwa dia akan memberkati Abraham dan anak cucu keturunannya. Dan masih banyak lagi, saudara-saudara. Jadi Allah ini Allah yang berkomitmen. Itulah sebabnya dia juga ingin kita sebagai anak-anaknya, kita punya komitmen kepadanya. Ada banyak komitmen yang kita bisa buat secara global, ada 5 macam komitmen. Mungkin dari 5 macam ini bisa dikembangkan dan saya rasa mencakup banyak hal. Komitmen kita kepada Tuhan. Yang pertama yaitu komitmen pertobatan. Yaitu komitmen yang kita buat pada saat kita bertobat. Jadi pertobatan itu harus menyangkut satu komitmen di dalamnya. Coba saya beri satu contoh, kita baca di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini komitmen Sakeus. Jadi pada saat Sakeus dia bertemu dengan Yesus, dia bertobat, maka dia membuat satu komitmen. Tidak ada yang memaksa dia untuk berbuat. Tuhan tidak berkhotbah kepada Sakeus. Tuhan cuma bilang, hari ini aku mau makan di rumahmu. Tetapi pada saat itu Sakeus
Dia membuat satu komitmen dalam dirinya. Dia berkata, sejak saat ini Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Berarti hartanya tinggal 50%. Lalu kalau aku pernah memeras seseorang, dan pasti pernah karena dia pemungut cukai, saudara, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Jadi saudara bisa bayangkan, berarti Sakeus ini hartanya akan berkurang banyak sekali, saudara. Sakeus membuat satu komitmen kepada Tuhan. Dengan lain kata, dia berubah. Dia bukan lagi Sakeus yang dulu, yang cuma tahu memeras orang, yang menekan, menindas orang, yang menipu sana sini. Tetapi sekarang dia berubah, saudara-saudara. Ada perubahan, ada komitmen yang dia buat di hadapan Tuhan. Inilah komitmen bertobatan. Jadi pertobatan itu menyangkut perubahan. Seseorang dikatakan bertobat kalau dia mau berubah. Selama kita belum berubah, meskipun kita datang ke gereja, belum bertobat, saudara. Jadi pertobatan itu berubah. Kita punya satu komitmen untuk berubah. Tuhan, saya tinggalkan yang dulu. Semuanya tidak berarti lagi. Saya mau berubah. Kalau kita mau bandingkan, di dalam cerita Injil ada satu cerita tentang seorang pemuda yang kaya juga. Dia mencari Tuhan, dia ingin selamat. Tapi waktu Tuhan Yesus berkata, kamu kalau mau selamat, bagi-bagikan hartamu kepada orang miskin. Orang muda ini tidak mau, saudara-saudara. Dia mau selamat, tapi dia tidak mau membuat satu komitmen kepada Tuhan. Dengan lain kata, dia mau berkatnya, tapi dia tidak mau, perubahan itu tidak mau. Tidak mau berkomitmen mengiring Tuhan. Tidak bisa. Saya juga ingat cerita di perjanjian lama Naaman, setelah dia disembuhkan dari kusta, dia juga mempunyai satu komitmen. Dia berkata kepada Nabi Elisa, dia berkata demikian, beri aku tanah. Ya, waktu itu memang begitu caranya ya. Ketika aku kembali ke tempatku, aku tidak akan lagi menyembah kepada dewa-dewaku, tapi aku akan menyembah kepada Allahmu. Jadi ada satu komitmen, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau bertobat, sungguh-sungguh bertobat, harus ada komitmen. Apa yang saudara mau tinggalkan? Apa yang saudara mau perbaiki dalam hidupmu? Buat satu komitmen kepada Tuhan. Yang kedua, komitmen pengudusan diri, saudara. Coba kita lihat satu ayat di dalam Daniel pasal 1 ayat 8, ini satu contoh saja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Luar biasa Daniel ini, seorang anak muda, dia sudah punya komitmen yang kuat untuk hidup kudus. Ya saudara-saudara, kita harus kembali kepada saat itu. Persepsi mereka waktu itu, kudus itu tidak makan persembahan, makanan-makanan itu biasanya dipersembahkan berhala dulu. Komitmen dari seorang Daniel. Tidak mudah loh ini, saudara. Daniel hidup atau dia tinggal di lingkungan Babel. Dan dia ada di situ sebagai seorang budak, tawanan perang. Tapi dia berani menentang arus. Inilah komitmen untuk menguduskan diri. Bukan hanya Daniel. Sebenarnya setiap orang percaya kita harus mengambil sikap. Kita hidup dalam satu zaman yang bengkok, kata Alkitab. Kita hidup dalam satu saat yang sangat sulit, di mana nilai-nilai yang benar itu, nilai-nilai moral, nilai sosial, semua sudah dibengkokkan, saudara-saudara. Sehingga orang sekarang tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Banyak hal-hal yang sekarang yang salah dianggap benar, yang benar dianggap aneh. Nah, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita ada di tengah-tengah zaman yang begitu sulit. Kita tidak bisa menghindarkan diri. Setiap hari kita bekerja, berusaha, kita berhubungan. Tetapi kita harus mempunyai satu komitmen untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat iman kita ditantang, kita harus berani. Sadra, Mesa, Abednego, ketika dia dihadapkan untuk menyembah kepada patung, dia berkata, no way. Meskipun aku mati pun no way. Inilah komitmen untuk memisahkan diri dari kehidupan yang sudah sesat itu. Coba kita baca satu lagi, Ayub 31 ayat 1, komitmen Ayub. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak dara. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku untuk tidak melihat dengan nafsu kepada anak dara. Itu terjemahan Inggrisnya. Not to look lustfully at a girl. Sementara banyak pria-pria yang jatuh dalam perjinahan percabulan karena mata, Ayub membuat satu komitmen. Dia menjaga matanya. Inilah saudara-saudara satu komitmen untuk hidup kudus.
Saudara, mari kita hidup kudus. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, komitmen ketaatan. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 112. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Kalau tadi di Esra, dikatakan Esra dia mempunyai satu komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Nah di sini kita melihat Daud juga mempunyai satu komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Tanpa komitmen kita hanya menjadi pendengar saja. Wah khotbahnya enak ya. Jadi kita cuma menikmati khotbahnya saja. Kita tidak punya satu dorongan, ayo coba kita mulai melakukan firman itu. Ya terus begitu saja, minggu demi minggu berlalu, mendengar dan lupa. Tapi coba kita seperti Daud, aku mencondongkan hatiku untuk melakukan. Punya satu komitmen untuk mulai melakukan. Meskipun cuma sedikit kita coba melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu. Amin. Yang keempat, komitmen kesetiaan. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Perhatikan kalimat terakhir, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah komitmen dari Yosua. Kamu mau beribadah kepada siapa terserah, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan perlu komitmen, saudara-saudara. Saya lihat saudara-saudara memang kalau kita tidak punya komitmen untuk setia, kita tidak akan bisa setia. Saudara. Ada anak-anak Tuhan yang begitu gampang meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja. Tidak punya satu komitmen untuk setia. Tetapi ada, saya melihat juga anak Tuhan yang punya komitmen untuk loyal, untuk setia. Dan inilah saya yakin yang dicari oleh Tuhan. Kesetiaan saudara. Dan itu berangkat dari satu komitmen. Saudara mau apa tidak? Mau setia atau tidak? Kalau saudara punya komitmen, aku mau tetap setia. Aku mau tetap ada di sini. Ya setia. Kalau saudara punya komitmen, ada masalah dikit, amblas. Komitmen menentukan. Saya yakin orang yang punya komitmen yang setia Tuhan akan berkati saudara. Saudara ingin punya anak yang setia, jadilah orang tua yang setia. Kalau saudara tidak setia gimana mau ngasih contoh anak saudara? Ayo, punyailah, milikilah satu komitmen untuk setia, loyal. Mari saudara, jadilah orang percaya yang punya satu komitmen yang setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, komitmen penyerahan diri secara total. Ini saya rasa yang paling tinggi saudara-saudara. Menyerahkan diri saudara secara total kepada Tuhan. Ketika Maria dia mau dipinjam kandungannya, dia membuat satu penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, aku ini hambamu, jadilah kepadaku menurut rencanamu. Itu tidak mudah saudara. Seorang gadis dalam bertunangan dengan seseorang pria yang dia kasihi, tiba-tiba dia harus mengandung. Tapi Maria berkata, kalau itu memang kehendakmu, jadilah padaku menurut kehendakmu. Dia menyerah, membuat satu komitmen di hadapan Tuhan. Mari kita baca sebagai ayat terakhir dalam Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ya, membuat satu penyerahan diri kepada Tuhan. Tuhan, ini kalau memang kau mau, jadilah. Ini tidak mudah saudara ya, ini perlu pergumulan. Karena Tuhan Yesus sendiri bergumul. Di Getsemani dia bergumul dengan dirinya sendiri saudara-saudara. Kalau dirinya dia tidak mau minum ini cawan murka Allah. Cawan yang tidak enak, yang pahit. Secara dagingnya dia tidak mau, meskipun dia juga Tuhan, tapi dia juga manusia. Dia bergumul. Dan pada akhirnya dia membuat satu penyerahan. Tuhan kalau itu memang kehendakmu, jadilah. Dan kita selamat. Kalau Tuhan Yesus tidak membuat satu komitmen waktu itu, dia tidak mau menyerahkan dirinya sepenuh kepada Tuhan, tidak ada kita saudara. Jadi keselamatan itu dimulai dengan satu komitmen. Saudara sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kalau saudara tidak membuat satu komitmen menjadi seorang ayah yang baik,
menjadi seorang suami yang baik, saudara tidak akan bisa menyelamatkan keluarga, saudara. Demikian juga dengan wanita, seorang istri, seorang ibu. Saudara mau menyelamatkan generasi yang akan datang, saudara harus punya komitmen kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, biar kehendak-Mu yang jadi. Buat satu komitmen, saudara. Sudah berapa lama saudara mengiring Tuhan? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai di mana iman saudara? Tahun demi tahun berjalan, cuma gitu-gitu tok. Karena saudara tidak pernah membuat komitmen di hadapan Tuhan. Buat satu komitmen, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau lebih lagi. Aku mau lebih lagi dekat kepadamu. Aku mau lebih, aku mau menjadi suami yang baik. Aku mau meninggalkan yang tidak benar, yang tidak berkenan. Aku mau hidup menurut firman-Mu. Komitmen apapun juga, Tuhan tunggu dan Tuhan senang, saudara. Tuhan menanti komitmen kita. Komitmen apa yang kita mau buat? Ya, Maria sudah membuat satu komitmen. Kalau itu kehendak-Mu, jadilah padaku. Ya, mungkin kita tidak seperti Maria. Ini komitmen yang luar biasa, tetapi Tuhan mau kita mempunyai satu komitmen. Tuhan memberkati kita semua.